Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, belum tersedia alat transportasi khusus jamaah haji Republik Indonesia. Peperangan yang masih terjadi di beberapa wilayah rute perjalanan menuju Mekah juga menjadikan umat Islam tidak dapat menunaikan ibadah haji hingga tahun 1948. Bahkan pada tahun 1946, Menteri Agama pertama, Muhammad Rashidi, pernah meminta fatwa alim ulama bahwa pergi haji tidak wajib bagi umat Islam yang sedang berjihad mempertahankan kemerdekaan. Di sini para kiai, para ulama itu mendorong masyarakat terutama yang berpunya untuk meluangkan tenaga, hartanya untuk kepentingan negara. Republik kita sedang gawat, republik kita sedang menghadapi serangan dari sekutu. Alangkah lebih baik kalau potensi yang mereka miliki itu disalurkan untuk mendukung para pejuang menahan ataupun mengusir laju para tentara sekutu ini. Sebagai negara merdeka, pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan utusan misi haji pertama di tahun 1948 yang hanya terdiri atas beberapa orang saja, yaitu Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, Haji Ismail Banda, Kiai Haji Muhammad Saleh Suwaidi, dan Haji Samsir. Dan untuk pertama kalinya, bendera merah putih berkibar di Padang Arafah setelah Indonesia merdeka. Tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali memberangkatkan 9.892 orang untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Karena kita sebagai negara yang baru lahir pada tahun 1945, itu fasilitas termasuk transportasi untuk berangkat haji itu sangat tergantung dengan perusahaan-perusahaan maskapai asing, ya, termasuk dalam hal ini Belanda. Jadi meskipun pemerintah Indonesia kemudian membuat regulasi, itu pun masih sangat terbatas ya, karena kita kan masih bertemu dengan agresi militer 1, agresi militer 2. Jadi secara stabilitas itu kita masih sedang membangun ketahanan nasional. Ya, oleh sebab itu praktis orang yang ingin berangkat haji masih menggunakan jasa syekh, masih menggunakan cara lama sebelum kemerdekaan. Pelaksanaan haji berlangsung baik, namun sebanyak 320 orang atau 3% dari total jemaah wafat saat menjalankan ibadah haji. Segera di tahun yang sama, Badan Kongres Muslim Indonesia atau BKMI menggelar musyawarah di Yogyakarta membahas perbaikan penyelenggaraan haji. Hasilnya, BKMI meminta Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim membentuk Panitia Perbaikan Haji Indonesia. 1 Februari 1950, Menteri Agama menyampaikan surat usulan kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat agar Panitia Perbaikan Haji Indonesia atau PPHI diakui pemerintah. Tahun 1952, pemerintah membentuk maskapai PT Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya kapal angkut haji, serta pertama kali diperkenalkannya pesawat terbang sebagai transportasi haji. Ketika itu, biaya pelaksanaan ibadah haji juga sangat tinggi. Jemaah haji yang menggunakan transportasi kapal laut dikenakan ongkos Rp7.500 atau setara dengan 158 gram emas. Sedangkan jemaah yang menggunakan transportasi udara atau pesawat terbang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp16.691 atau setara dengan 251 gram emas. Pemerintah semakin memperhatikan urusan pelaksanaan ibadah haji. Presiden Soekarno mengeluarkan Perpres Pembentukan Panitia Haji Indonesia atau PHI pada tahun 1960. Di tahun 1964, pemerintah mengambil alih kewenangan penyelenggaraan haji melalui Dirjen Urusan Haji atau DUHA. Hingga Orde Lama berakhir, penyelenggaraan haji sudah tertata dan terorganisir. Namun masih banyak hal yang perlu dibenahi karena keterbatasan kemampuan negara menyediakan moda transportasi dan akomodasi selama berada di Mekah dan Madinah. Indonesia masih dalam proses mencari bentuk penyelenggaraan haji yang ideal. Tahun 1969, pemerintah melalui Kepres nomor 22 mengambil alih semua proses penyelenggaraan haji dari pihak swasta. Kepres juga menetapkan kuota haji tahun 1969-1970 dan 1970-1971, di mana setiap daerah diatur oleh Direktorat Jenderal Urusan Haji, Departemen Agama, dengan ongkos naik haji sebesar Rp245.000 hingga Rp314.000 atau setara dengan 110 gram emas pada masa itu. 10 tahun kemudian atau 1979, pemerintah secara resmi menghentikan penggunaan kapal laut.
Mulai saat itu, seluruh jemaah haji menggunakan pesawat terbang dan ongkos naik haji ditetapkan oleh Presiden bukan oleh Menteri Agama. Ongkos naik haji ketika itu ditetapkan sebesar Rp1.490.000 atau setara dengan 120 gram emas. Mulai tahun 1985, pemerintah kembali memberi kesempatan pihak swasta terlibat dalam pelayanan eksklusif atau NH+. Meningkatnya jemaah haji serta terbatasnya kapasitas Masjidil Haram, Mina, dan Arafah membuat Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1986 mulai menetapkan sistem kuota bagi setiap negara. Kuota mengacu pada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada tahun 1986 di Amman, Jordania, yaitu 1 jemaah haji dibandingkan 1.000 umat Islam di negara tersebut. Dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang mendapatkan kuota terbesar. Sayangnya, pembatasan jumlah jemaah haji dari seluruh negara tidak berarti keselamatan jemaah haji terlindungi. Pada 2 Juli 1990, menorehkan peristiwa yang paling menjadikan dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang dikenal dengan tragedi Mina. 1.400 orang haji gugur, di mana 600 orang diantaranya adalah jemaah haji Indonesia. Tragedi ini terjadi akibat 50.000 orang berdesakan dalam terowongan Al-Muaisim Mina. Ketika itu, petugas keamanan Arab Saudi tidak mampu mengatur arus jamaah yang datang dan berangkat secara bersamaan menuju ke tempat lempar jumrah atau jamarat.